Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas B Farmasi Veteriner akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prasepan dokter hewan. Yang dosen pengampu kami itu ada Pak Apoteker Gita Cahya Eka, Dharma S Farm MSI. Selanjutnya, berikut ada anggota kelompok kami. Kemudian, ada definisi dan kerangka resep yang akan disampaikan oleh Halfi Zahra Azkia. Baik, pada slide ini kita membahas definisi resep menurut beberapa sumber. Yang pertama itu ada menurut Permenkes nomor 9 pada tahun 2017, resep merupakan permintaan tertulis dari dokter atau dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan obat. Kemudian menurut Mills dan Jessic yang menyebut resep sebagai perintah tertulis untuk menyiapkan obat bagi pasien hewan. Sedangkan menurut Nanizar zaman Junus, resep adalah surat resmi dari dokter hewan kepada apoteker pengelola apotek. Jadi secara umum, eh, resep berfungsi sebagai bentuk komunikasi legal antara dokter hewan dan apoteker. Kemudian ada kerangka definisi resep. Unsur utama dalam sebuah resep mencakup dokter sebagai penulis, apoteker sebagai penerima, bentuk obat yang bisa racikan maupun jadi, dan penyerahan kepada pasien. Jadi, resep berfungsi sebagai komunikasi resmi yang menjamin proses pengobatan hewan berjalan sesuai aturan dan tanggung jawab profesi. Kemudian pada praktik kedokteran hewan terdapat dua jenis tindakan medis. Yang pertama itu ada tindakan langsung, yaitu dokter memberikan pengobatan langsung pada hewan seperti suntikan atau operasi. Kedua itu ada tindakan tidak langsung yang yaitu dokter menulis resep untuk dibuat oleh apoteker. Oleh karena itu peresepan termasuk tindakan medis tidak langsung yang merupakan perintah tertulis sebelum melakukan pengobatan. Kemudian peresepan memerlukan kerjasama antara dokter hewan dan apoteker agar obat yang diberikan sesuai dan aman. Proses klinisnya ini meliputi anamnesis, diagnosis, peresepan, dan terapi. Anamnesis dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari pemilik hewan, diagnosis untuk menentukan penyakit berdasarkan pemeriksaan, dan peresepan adalah penentuan obat serta dosis sesuai hasil diagnosis. Selanjutnya ada bahasa Latin dalam peresapan. Bahasa Latin disebut dengan bahasa mati karena tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari, sehingga maknanya tetap dan tidak berubah oleh waktu. Kemudian bahasa Latin ini digunakan secara global di bidang medis dan farmasi karena sifatnya yang baku dan universal. Adapun tujuannya yang pertama itu menjaga standarisasi ilmiah internasional, yang kedua, menjamin kerahasiaan medis dan hukum antar dokter, apoteker, dan pasien. Kemudian yang terakhir adalah menghindari salah tafsir dalam komunikasi profesional. Next. Kemudian ada profesi legal penulis resep. Berdasarkan Permenkes RI nomor 9 tahun 2017, penulis resep yang sah adalah yang pertama ada dokter yang berlisensi, kemudian ada dokter gigi yang berlisensi, dan dokter hewan yang berlisensi. Kemudian yang keempat ada psikiater. Psikiater ini boleh menulis resep karena ia dokter spesialis kedokteran jiwa. Dan yang terakhir ada psikolog. Psikolog ini tidak berwenang menulis resep karena bukan tenaga medis. Selanjutnya, ada bagian-bagian resep. Menurut sistem kefarmasian Indonesia, resep terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada inskriptio atau yang isinya adalah identitas dokter, seperti nama, alamat, SIP, dan tanggal. Kemudian ada invokatio, ini merupakan tanda R atau resipi yang artinya adalah ambillah. Dan ada yang ketiga praeskriptio yang merupakan formula obat. eh, Racikan ataupun jadi. Kemudian asignatura ini merupakan aturan pakai obat untuk di etiket, dan subskriptio itu paraf dokter. Dan yang terakhir adalah pro. Pro ini adalah identitas pasien atau hewan. Seperti nama, umur, berat badan, dan pemiliknya. Kemudian ada istilah tambahan. Yang pertama ada iter, itu artinya boleh diulang. Kemudian neiter, tidak boleh diulang. Detur, sudah diserahkan, dan nedetur, belum diserahkan. Selanjutnya ada penulisan resep. Penulisan resep ini memiliki prinsip yaitu harus jelas, lengkap, terbaca, dan tidak ambigu untuk memastikan terapi rasional.
Tata cara penulisan resep yaitu yang pertama tinta gelap dengan tulisan yang jelas dan mudah terbaca. Kemudian adanya satuan baku seperti bobot sama dengan gram, volume sama dengan mililiter. Bila tidak ada satuan maka gram. Selanjutnya huruf al kapital seperti nama yaitu pasien, bahan obat, bulan, kota. Kemudian desimal maksimal 3 digit di belakang koma. Yang terakhir redaksional penulisan pada bagian-bagian resep. Kemudian pengetahuan penulis resep harus menguasai hal berikut. Yang pertama, pengetahuan zat aktif, variabilitas pasien. Yang ketiga, keberhasilan pengobatan. Selanjutnya, ada konstruksi gramatikal peresepan. Pedoman genetif cache digunakan sebagai dasar konstruksi gramatikal penulisan resep dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, semua kata benda di akhir dalam genetif AE seperti quinina atau menjadi quinine. Yang kedua, semua kata benda berakhiran us, on membentuk genetif i. Seperti contohnya konium yaitu koni. Yang ketiga, semua kata benda lain berakhiran us, on harus membentuk genetif s atau i atau is. Contohnya kloral menjadi kloralis. Yang selanjutnya ada as yang menjadi atis, asetas menjadi asetatis, kemudian ada is yaitu idis, antemis menjadi antemidis, kemudian o menjadi onis, pepo menjadi peponis, kemudian ada x dari cis menjadi korteks, korteks menjadi kotikis. Kemudian akusatif singular, am plural menjadi as, yang contohnya drachmam menjadi drachmas. Akhiran atau us dibuat akusatif singular sedangkan akusatif plural us atau os dan adalah a. Contohnya kongios menjadi kongium yaitu singular, kongios berarti plural. Kemudian granum menjadi granum yaitu singular, kemudian untuk pluralnya yaitu grana. Selanjutnya ada atribut peresepan. Jadi pada dalam peresepan itu terdapat beberapa atribut penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada apograf atau salinan resep. Ini berupa salinan resep yang dibuat oleh apotek, bukan depo obat hewan. Jadi salinan ini tuh menjadi hak apoteker atas permintaan dokter. Dalam resep terdapat beberapa istilah seperti iter boleh diulang, neiter tidak boleh diulang, detur sudah diserahkan, nedet belum diserahkan. Selanjutnya, tepat pelayanan resep juga sudah diatur dalam PP 05 Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko. Pada pasal 246 ayat 6 disebutkan bahwa pelayanan resep dapat dilakukan di depo obat hewan, apotek atau apotek veteriner, pet shop, poultry shop, maupun toko obat. Kemudian, dalam hal penyimpanan dan pengamanan resep, dokumen resep harus diarsipkan dengan rapi dan disimpan di tempat yang aman agar terjamin keamanannya. Selain itu juga, ada atribut lain yang berlaku sama seperti resep obat manusia, yaitu etiket dan labelisasi, serta wadah dan alat pengemasan yang sesuai standar. Selanjutnya, em, selanjutnya ada aspek hukum resep yang mengikat pada farmasi veteriner gitu. Secara hukum, peresepan ini diatur dalam Undang-Undang Obat Keras Statblad Nomor 419 Tahun 1949. Aturan ini mencakup beberapa hal penting, yaitu yang pertama, siapa yang berwenang mengenai menangani obat-obatan untuk manusia, yang kedua tata cara penyerahan obat keras, ketiga kewajiban dan etika dalam penggunaan resep, yang keempat sanksi pidana bagi yang menyalahgunakan obat. Selain itu juga terdapat beberapa hukum lain yang lebih spesifik. Yang pertama itu ada ketentuan teknis dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, terutama melalui SK Dirjen Peternakan. Kemudian melalui SK Menkes Nomor 925 Tahun 1993 tentang perubahan golongan obat keras, SK Menkes Nomor 347 Tahun 1990 mengenai obat wajib apotek, yang kemudian diperbarui melalui KMK Nomor 924 Tahun 1993 dan KMK Nomor 1176 Tahun 1999 serta SK Dirjen Peternakan Nomor 179 Tahun 1980 yang menetapkan bahwa hormon termasuk ke dalam golongan obat keras.
Yang selanjutnya itu dasar hukum extra label, di mana di sini tuh dasar hukum extra label itu merupakan penggunaan obat hewan ataupun hewan atau manusia di luar indikasi, dosis, rute atau spesies yang tertera pada label, di mana ketentuan legal ini hanya diizinkan oleh dokter hewan yang berwenang. Dilakukan ketika tidak ada obat medis yang efektif untuk kondisi tersebut serta memerlukan justifikasi medis yang kuat dan pencatatan yang detail. Kemudian etika resep dokter hewan, di mana independensinya itu dokter hewan harus independen dan tidak mengarahkan klien untuk membeli obat ataupun menebus resep di tempat tertentu. Integritasnya yaitu dilarang praktik jual beli obat tersamar atau pengemasan ulang yang tidak semestinya. Kemudian dilarang memberikan informasi yang salah atau menggunakan obat tidak semestinya serta menerapkan etika bijaksana atau wisdom dan edukasi coaching kepada klien. Baik, untuk presentasi kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.